Halo semua, halo teman-teman Empowers dan juga Pak Tono dan Bu Retno. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk membahas terkait dengan pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Rahmadinia dengan NIM 11046230810 dari Prodi Pendidikan Masyarakat 2023 kelas B. Apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi, berikut adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, rangkaian proses produksi. Apa sih rangkaian proses produksi? Apa aja kegiatannya? Jadi, produksi media pembelajaran konvensional sederhana ini merupakan upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, yang mencakup berbagai sumber daya berbasis cetak tradisional, seperti buku teks, handout, poster, dan juga lembar kerja. Kemudian, tahapan untuk menciptakan materi pendidikan yang efektif itu, yang pertama ada penilaian kebutuhan. Untuk memastikan persyaratan dan tujuan spesifik dari bahan ajar, penilaian ini melibatkan pengumpulan informasi tentang target audiens, tujuan pembelajaran, standar kurikulum, dan juga strategi instruksional. Kedua, pengembangan konten. Memerlukan dilakukannya penelitian, sintesis informasi, dan juga mengaturnya ke dalam urutan atau bab yang logis. Yang ketiga, ada desain dan tata letak. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan juga kegunaan bahan ajar. Yang keempat, menulis dan juga menyunting. Tahapan penulisan dan pengeditan ini berfokus pada pembuatan teks yang jelas, ringkas, dan akurat untuk materi instruksional. Yang kelima ada proses produksi. Pada proses produksi ini melibatkan pembuatan fisik ataupun digital dari bahan instruksional. Tergantung pada format dan saluran distribusi, produksi dapat mencakup pencetakan, penjilitan, pengemasan, ataupun penerbitan digital. Yang keenam, ada jaminan kualitas. Dilakukannya tinjauan menyeluruh dan pengujian bahan ajar untuk memastikan akurasi, fungsionalitas, dan juga kegunaan. Tahapan akhir dari proses produksi ini melibatkan distribusi dan juga implementasi bahan ajar dalam pengaturan pendidikan mencakup penerbit pendidikan, platform online, distrik online, atau lembaga pendidikan. Selanjutnya, apa sih media konvensional dalam pendidikan masyarakat? Jadi media konvensional ini tuh sangat diperlukan dalam pendidikan masyarakat, dari meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas hingga mempromosikan keterlibatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Sumber daya berbasis cetak tradisional ini berfungsi sebagai alat dasar untuk menyebarkan pengetahuan, fasilitas pembelajaran, dan juga pengembangan masyarakat. Tidak seperti platform digital yang mungkin memerlukan akses internet ataupun perangkat khusus, materi berbasis cetak juga dapat diakses dengan sumber daya teknologi terbatas ataupun keterampilan literasi digital. Media instruksional konvensional sederhana ini memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari format digital ataupun multimedia. Yang pertama itu, sebagian besar berbasis teks, mengandalkan bahasa tertulis untuk menyampaikan informasi dan instruksi, kemudian menampilkan visual statis seperti adanya diagram, ilustrasi, dan bagan untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, lalu mengutamakan kejelasan, koherensi, dan juga kegunaan tata letak dan desain media dengan memperhatikan tipografi, format, dan juga organisasi. Untuk membantu menyusun konten dan memfasilitasi bagi warga belajar, lalu aksesibilitas, tangibilitas, kesederhanaan, fleksibilitas, dan juga efektivitas biaya membuat media instruksional konvensional sederhana ini cocok untuk lingkungan belajar yang beragam dan konteks masyarakat yang luas. Terlepas dari banyaknya kelebihan dari media konvensional ini, media ini sendiri juga memiliki tantangan dan pertimbangan. Salah satunya itu adalah perlunya pembaruan dan juga revisi yang rutin untuk memastikan apakah konten tersebut relevansi dengan kebutuhan yang ada saat ini. Materi pendidikan dapat dengan cepat menjadi usang karena adanya dalam pengetahuan, perubahan standar kurikulum, ataupun pergeseran kebutuhan dan prioritas masyarakat dan relevansinya akan bahasa dan budaya yang harus disesuaikan. Kemudian, prinsip-prinsip desain dari media konvensional itu ada 6. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar untuk membuat materi berbasis cetak yang jelas, menarik, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Prinsipnya itu yang pertama ada kejelasan dan kesederhanaan. Prinsip ini menekankan tentang pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas, lugas, yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam. Kemudian yang kedua ada daya tarik dan keterlibatan visual. Visual ini dirancang dengan baik, dapat meningkatkan daya tarik materi instruksional dan juga memperkuat konsep-konsep secara efektif. Media pembelajaran konvensional sederhana harus relevan juga nih, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga pengalaman audiens yang ditargetkan.
Kemudian, adanya interaksi dan juga partisipasi, seperti diadakannya kuis, pertanyaan refleksi, dan juga kegiatan langsung dapat mendorong peserta didik untuk secara aktif terlibat dengan materi dan juga menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Kemudian, aksesibilitas dan juga inklusivitas. Kemudian, akses oleh individu dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan juga kebutuhan belajar. Kemudian, ada umpan balik dan juga iterasi. Hal ini merupakan masukan dari peserta didik atau anggota masyarakat untuk memastikan bahwa materi pengajaran memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Kemudian, ada pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat. Pemanfaatan ini memainkan peranan penting dalam pendidikan masyarakat, menyediakan sumber daya yang mudah diakses dan nyata yang mendukung pembelajaran, mempromosikan keterlibatan, dan juga mendorong pemberdayaan masyarakat. Salah satu aplikasi penting dari media pembelajaran ini adalah adanya inisiatif promosi kesehatan di masyarakat. Bahan cetak seperti pamflet, poster, dan juga brosur digunakan untuk menyebarkan informasi. Selain itu, bahan cetak digunakan dalam proyek pengembangan masyarakat untuk memberdayakan individu dan masyarakat dalam mengatasi masalah lokal, mengadvokasi perubahan, dan juga memobilisasi sumber daya masyarakat secara efektif. Kemudian ada nih contoh-contoh pemanfaatan media pembelajaran cetak sederhana konvensional dalam pendidikan masyarakat. Kemudian dengan berpegang pada prinsip-prinsip aksesibilitas, efektivitas, dan juga relevansi masyarakat dapat memaksimalkan dampak dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan juga perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Kemudian, ada tantangan dan juga solusi dari penggunaan media konvensional. Media konvensional ini termasuk bahan cetak, menghadapi berbagai tantangan ketika digunakan dalam inisiatif pendidikan masyarakat. Namun, strategi proaktif dan juga solusi inovatif dapat mengurangi tantangan ini. Tantangan yang dihadapi itu biasanya ada dari terbatasnya akses ke sumber daya. Organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan sering beroperasi dengan anggaran terbatas dan juga dana yang terbatas. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan cetak secara efektif. Kemudian, adanya kesenjangan teknologi dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan juga peluang pendidikan, terutama di komunitas yang kurang terlayani. Kemudian, adanya keragaman budaya dan bahasa. Hal ini merancang materi cetak yang peka akan budaya sesuai bahasa dan dapat diakses oleh beragam audiens dapat menjadi tantangan. Yang keempat, ada produksi dan distribusi media konvensional. Khususnya bahan cetak memiliki implikasi lingkungan. Dalam hal ini, konsumsi sumber daya, timbulan limbah, dan juga adanya emisi karbon. Dari tantangan yang ada dapat dilakukan solusi, seperti kemitraan kolaboratif dengan organisasi lokal bisnis dan pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas inisiatif pendidikan masyarakat. Kemudian dengan merangkul pendekatan hibrida, memprioritaskan kompetensi budaya dan lokalisasi dalam mendesain, dan mengatasi masalah berkelanjutan. Pendidik komunitas dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan juga distribusi bahan cetak. Kemudian yang terakhir ada mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Apa sih manfaat dari integrasi ini? Yang pertama itu adanya jangkauan dan aksesibilitas yang diperluas. Mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital dapat memperluas jangkauan dan juga akses konten pendidikan ke khalayak yang lebih luas lagi. Kemudian, teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan dan interaktif dalam konten pendidikan. Yang ketiga, teknologi digital ini memungkinkan untuk penyesuaian dan personalisasi pengalaman belajar untuk memenuhi beragam kebutuhan dan preferensi dari peserta didik. Yang keempat, teknologi digital ini memfasilitasi umpan balik real-time dan mekanisme penilaian yang memungkinkan pendidik untuk memantau kemajuan dan pemahaman peserta didik secara instan. Adapun contoh-contoh dari media konvensional dengan teknologi digital itu seperti augmentasi digital bahan cetak, platform pembelajaran online dengan dukungan cetak, dan keterlibatan komunitas melalui media sosial. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.